mulai take shooting. Ada satu pertanyaan menarik yang disampaikan pada Om Wai. Ada nggak sih kebijakan atau program-program zaman pemerintahan terdahulu yang rasa-rasanya kita ini agak-agak ngeri-ngeri sedap kan di era Orde Baru ya, zaman Pak Harto, itu yang bisa diteruskan untuk pemerintahan sekarang di era Jokowi ini. Menarik, pertanyaan yang sangat menggelitik dan mungkin juga menggelisahkan untuk dijawab tentunya ya kan. Tapi ya gak apa-apa, kita jawab aja sebagai satu perbincangan yang kita boleh berbeda pendapat ya kan. Kalau boleh Om Wai memberikan satu perspektif yang agak lain, bahwa Om Wai jadi teringat dengan apa yang disebut sebagai legal maxim atau kaidah fikih ya. Itu di pesantren itu dikenal. Ini ada yang bilang ini kata mutiara, ada yang bilang itu kaidah fikih. Intinya begini, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Ya. Jadi apa yang semuanya tidak bisa diraih, apa yang semuanya tidak bisa digapai, itu bukan berarti lantas sebagian kecil hal-hal penting yang baik itu dibuang. Jangan dibuang sayang. Jadi kalau ada hal-hal besar yang tidak bisa diraih, maka hal-hal yang kecil tapi penting di dalamnya jangan dibuang. Tapi itu juga patut diteruskan. Makanya kan selalu muncul anggapan yang dalam perbincangan hari-hari kan, ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti policy, kan gitu ya. Nah ini kalau menjawab pertanyaan apa kira-kira yang bagus di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto dulu sebelum reformasi, yang kira-kira patut diteruskan, artinya bagus untuk dilaksanakan, dan faktanya juga diteruskan di zaman Pak Jokowi sekarang ini. Menurut hemat saya, ya yang pertama kalau kita melihat pembangunan secara fisik yaitu infrastruktur ya. Infrastruktur boleh dibilang kan waktu itu kan Pak Harto disebut sebagai bapak pembangunan ya. Kalau Anda ingat jalan tol Jagorawi ya, jalan tol Jagorawi, Jakarta Bogor, terus kemudian Ciawi itu ya, Jagorawi ya, itu dibangun di zaman Pak Harto, yang sampai sekarang masih kita nikmati toh, sebagai sesuatu yang ya penting lah untuk mempercepat perjalanan kita, bikin lancar urusan dan seterusnya. Kita rasakanlah manfaatnya sampai sekarang. Nah, bikin jalan tol ini ya ternyata memang diteruskan oleh Pak Jokowi dan itu bagus. Cuman bedanya adalah kalau dulu itu orientasinya adalah Jawa sentris ya. Di era Pak Jokowi ini di luar Jawa. Tol di Papua bahkan dibangun. Yang juga sekarang lagi sedang dalam proses pembangunan yang namanya JTTS, Jalan Tol Trans Sumatera, yang panjangnya 1.700-an kilometer. Ya. Jadi ini saya mau bilang bahwa menarik. Jadi apa yang dulu itu dibangun secara infrastruktur untuk pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya layak diteruskan sekarang. Selain jalan tol apa? Contoh yang lain banyak. Ya. Beberapa bendungan, dan contoh yang lebih kecil barangkali orang banyak yang tidak tahu yang namanya sistem pengadaan air minum atau SPAM Umbulan di Pasuruan itu ya. Itu dibangun sejak tahun 73 zaman Pak Harto. Tapi kemudian mangkrak. Lalu alhamdulillah diteruskan dan diresmikan di zaman Pak Jokowi. Ya, belum lama ini. Jadi artinya apa? Hal yang memang bagus, kelihatannya kecil itu air minum Umbulan, tapi penting untuk hajat hidup orang banyak. Ya, yang mengaliri kebutuhan masyarakat Jawa Timur khususnya waktu itu, yang terhenti di zaman Pak Harto sejak dirintis tahun 73, kemudian diteruskan sampai sekarang. Nah ini yang pembangunan fisik, ya, infrastruktur,
pembangunan infrastruktur dasar, jalan tol, jalan raya, kemudian sampai ke pengadaan air bersih, air minum. Yang lain apa? Yang lain adalah mungkin, kok rada serius ngomongnya, terlalu serius ya. Jadi kurang rileks. Mungkin pembangunan yang namanya pembangunan apa ya? Pemberdayaan manusia. Yang dulu kan di Pak Harto terkenal dengan posyandu, terkenal dengan puskesmasnya, ya, terkenal dengan pengendalian dari apa ya, kelahiran umat manusia di Indonesia ini melalui kontrol namanya keluarga berencana. Ini semua kan masih bagus itu, bagus dan diteruskan sampai sekarang. Ya, jadi puskesmas, posyandu, pos pelayanan terpadu, kemudian apa namanya keluarga berencana, ini semua bagus dan diteruskan oleh zaman sekarang. Jadi jangan alergi terhadap hal-hal yang memang dulu diwarisi atau diwariskan oleh rezim atau pemerintah terdahulu, oleh pemerintahan terdahulu, kemudian diteruskan lagi karena memang kalau itu adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak dan itu benar. Jangan takut untuk diteruskan. Ya. Ya. Jadi kepentingan dari masyarakat publik secara umum itu jauh lebih penting. Apalagi itu kebutuhan yang sangat besar yang mereka rasakan dan dirasakan sampai sekarang manfaatnya. Jangan pernah alergi dengan masa lalu. Jangan pernah merasa ngeri untuk tidak meneruskan hal-hal yang positif di masa rezim terdahulu. Janganlah, santai aja, ya. Malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Jadi kalau kita tidak bisa meraih semuanya, maka hal-hal yang kecil tapi penting itu jangan dibuang, ya. Teruskanlah. Kalau Anda ingat bahkan dulu kalau ada kolom pencapir ya, ingat ya, kolom pencapir itu kan dialog yang sebenarnya ingin mendengar, penguasa atau pemerintah itu ingin mendengar suara rakyat. Nah itu model-model komunikasi, pola komunikasi kayak gini itu harus dihidupkan. Ya, nggak boleh alergi untuk mendengar kritik masukan dari masyarakat. Ya tentu saja adalah mungkin banyak hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu di Orde Baru. Bahkan juga Orde Lama. Itu ya kalau buruk ya harus kita buang jauh-jauh. Lagi-lagi mohon maaf ini sebagai santri tak kaitkan dengan kaidah fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya. Mencegah kemungkaran, mencegah kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari manfaat. Menarik kan? Jadi gak usah takut, gak usah alergi, lakukan sebanyak itu demi sebesar-besar kepentingan, hajat, kebutuhan, dan kemakmuran rakyat banyak. Kalau nggak percaya, lihat di sini. Baca buku bahasa Mumbai, ya. Sudah.